Kembali bersama kami, Presiden Joko Widodo secara tegas mendukung larangan jual beli baju bekas impor alias thrifting yang marak di berbagai daerah. Presiden menilai jual beli baju bekas impor sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri. Dalam agenda bisnis matching produk dalam negeri tahun 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya belanja produk dalam negeri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Presiden juga dengan tegas mengingatkan agar berhati-hati menggunakan anggaran APBN, jangan sampai pajak yang dikumpulkan dengan sulit kemudian dibelikan produk impor. Terlebih lagi sumber pembelian produk impor berasal dari APBN. Presiden meminta agar pemerintah mengutamakan belanja produk dalam negeri. Selain itu kepada para undangan yang hadir, Presiden juga tegas mendukung larangan jual beli baju bekas impor alias thrifting yang marak di berbagai daerah. Presiden menilai jual beli baju bekas impor sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri. Belikan produk impor. Kemudian kita belikan produk buatan luar negeri. Benar. 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 Inilah yang selalu saya ingatkan. Presiden juga meminta kementerian terkait untuk mencari betul dan menindak pihak-pihak yang melakukan thrifting. Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki mengatakan bahwa pihaknya akan menegur e-commerce yang mewadahi penjualan baju impor bekas tersebut. Pemerintah menegaskan menolak akan masuknya baju impor bekas, termasuk untuk sepatu. Menurutnya, tren ini menggerus pasar UMKM dalam negeri dan berdampak menurunkan lapangan kerja. Menteri Perdagangan telah resmi melarang jual beli barang bekas impor yang dituangkan dalam Permendag nomor 51 tentang larangan impor pakaian bekas. Praktik thrifting dinilai mengancam industri tekstil dalam negeri dan produk UMKM Indonesia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah melarang bisnis baju bekas impor yang masuk ke Indonesia dari luar negeri seperti thrifting. Jika masih nekat, pihaknya akan langsung sita dan basmi. Meski demikian, Mendak mengakui masih ada kendala karena pintu masuknya banyak sekali, tidak hanya di Pulau Jawa, namun juga ada di Pulau Sumatera dan Sulawesi, sehingga diperlukan kerjasama dengan masyarakat. Oleh karenanya kalau ada, kami sita, kami basmi. Ya, cuma memang kita ini ada kesulitan, kita ini kan pintu masuknya banyak sekali ya, tidak hanya di Jawa, ada di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di mana-mana gitu. Oleh karena itu kita mesti kerjasama dengan seluruh masyarakat. Kalau ada informasi kami diberitahu agar kami minta dan kami musnahkan. Kenapa? Satu, menghancurkan ekonomi kita dalam negeri. Kedua, bawa penyakit. Zulkifli menambahkan sesuai peraturan hal yang dilarang yakni mendatangkan baju bekas dari negara-negara luar Indonesia. Peraturan tersebut diatur oleh Kemendak RI sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 dalam pasal 2 ayat 3 tertulis bahwa barang dilarang impor salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Selain mengoptimalkan aturan tersebut, saat ini Kemendak telah membentuk satuan tugas untuk bisa mengoptimalkan pencegahan pakaian bekas impor. Impor baju bekas tak diizinkan karena beresiko terhadap kesehatan dan merusak industri dalam negeri. Presiden Joko Widodo dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tegas melarang praktik jual beli barang bekas impor. Untuk membahasnya lebih dalam, kami akan berbincang dengan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perlindungan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN Kemendak, Bapak Moga Simatupang. Selamat sore Pak Moga. Selamat sore Mas Budi. Baik, terima kasih Pak untuk sudah bergabung bersama kami di sore ini. Kalau kita bicara dampak besarnya, bisa Anda gambarkan Pak, seberapa besar dampak buruk dari praktek thrifting ini? Ya, berulang kali di berbagai pertemuan di media telah dikemukakan banyak dampak negatif dari perdagangan pakaian bekas. Nah, kami perlu garis bawahi Mas Juno. Sebetulnya dalam Permendag 51 tahun 2015 tentang
larangan impor pakaian bekas dan juga perubahannya Permendak 18 tahun 2021 dan Junto Permendak 40 tahun 2022. Yang dilarang itu impor pakaian bekas, itu pertama yang perlu kita garis bawahi. Baik. Nah, terus terkait dengan peredaran perdagangan pakaian bekas ini, sebetulnya kami Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen melakukan pengawasan sesuai dengan Permendak 36. Di situ disebutkan bahwa ruang lingkup pengawasan kami adalah di bidang perizinan perdagangan dan juga perdagangan barang yang diawasi dan dilarang. Seperti itu, Mas Juno. Nah, dampaknya tentunya Pak Menteri tadi sudah menyampaikan dapat pakaian bekas itu kan membawa dampak negatif, antara lain adanya jamur yang bisa menyebabkan gatal-gatal pada kulit, mengganggu perekonomian negara, dan sebagian besar pakaian bekas yang diimpor itu kan hanya separuh yang dipakai dan yang bisa digunakan dan sisanya dijual. Tentunya itu akan mengganggu terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, impor pakaian bekas ini kan banyak dilakukan secara ilegal dan tentunya itu tidak memenuhi ketentuan kepabeanan, dan di situ tidak ada biaya masuk dan juga tidak ada PPN. Tentunya akan mengganggu perekonomian negara. Demikian, Mas Juno. Baik, Pak Moga, Anda menyebutkan tadi terkait pengawasan yang sudah Anda lakukan bersama rekan-rekan di Kemendak sendiri. Kita tahu bahwa tadi ada juga jalur ilegal yang selama ini lebih besar jumlahnya daripada jalur resmi seperti itu. Gambarannya seperti apa, Pak, kalau bicara pengawasan yang sudah dilakukan sejauh ini, dan tentunya kaitan dengan bagaimana sekarang pemerintah sangat concern untuk melarang tadi masuknya barang impor, barang baju bekas, pakaian bekas ini? Ya, sebetulnya pengawasan sudah dilakukan ya oleh berbagai kementerian lembaga, cuman tidak diekspos saja, Mas Bimo. Contohnya TNI sudah melakukan pengawasan, terutama Bakamla, juga Airut Polri, dan juga Bea Cukai dan teman-teman KPLP. Seperti itu. Pengawasan yang kami lakukan, pengawasan di bidang perdagangan terkait dengan pakaian bekas tentunya. Contohnya yang baru-baru ini di Riau kami memonitor ya adanya pergerakan akan masuk pakaian bekas selama 10 hari di sana, teman-teman, dan itu mereka rapi sekali modusnya. Yang ditemukan di lapangan itu hanya supir dan kuli. Dan setelah kita tracking pelakunya, itu nggak ketemu. Memang yang namanya ilegal dan modusnya seperti itu, Pak Juno. Baik, kalau untuk keluhan sendiri, Anda pernah mendapatkan atau mungkin sering mendapatkan keluhan secara langsung dari para pelaku industri tekstil, Pak, terkait ini? Ya, keluhan industri tekstil kan kita ketahui ya, 70% dari market industri tekstil kita itu pasar domestik. Baik. Dengan masifnya pakaian bekas secara masif tentunya sangat mengganggu ya industri dalam negeri. Demikian, Mas Juno. Untuk kita tahu bahwa tadi ada perubahan Permendak dari 51 menjadi 18. Apakah ini menurut Anda hal yang baik untuk kedepannya agar praktek thrifting ini bisa dikurangi? Iya, tentunya tidak hanya Permendak ya, tapi juga tidak hanya peraturannya, tetapi juga pengawasan sesuai dengan amanat dari peraturan menteri itu dapat dilaksanakan oleh kementerian lembaga dan juga masyarakat, terutama masyarakat yang ada di daerah perbatasan dapat menginformasikan masuknya pakaian bekas secara ilegal atau impor pakaian bekas. Demikian, Mas Juno. Baik, untuk pakaian bekas ini sendiri, kita tahu Pak, saat ini tidak hanya dijual offline seperti itu. Kami dengar juga bagaimana ini menjamur ke bisnis online. Bagaimana Kemendak melihat fenomena ini, dan tentunya tidak lagi kita tahu secara offline, orang juga lebih gampang lagi dengan online. Apakah ada langkah khusus untuk menekan ini? Ya, di PP 80 kalau nggak salah pasal 9 juga pasal pasal 35 ya, kalau tidak salah itu disebutkan bahwa perdagangan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi perdagangan online ini kan mereka sebetulnya mengetahui ada beberapa dan terang-terangan dinyatakan bahwa jual pakaian bekas. Nah, terkait dengan hal jual pakaian bekas impor gitu ya. Ya. Nah,
untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan IDEA ya, dan Senin kami akan mendiskusikan mekanisme terkait dengan take down baik yang dilakukan melalui platform e-commerce, Instagram dan juga Facebook. Demikian. Oke, kalau untuk keluhan penjual sendiri Pak yang saya baca juga di media bagaimana mereka mengeluh karena selama ini mereka mendapatkan barang tadi ada yang bilang legal dan juga izin usaha legal seperti membeli dan apa ada pertimbangan juga dari Kemendak terkait keluhan mereka yang memang tadi sudah prakteknya bertahun-tahun dan sekarang tiba-tiba dilarang Pak? Kembali statement saya pertama bahwa yang dilarang adalah impor pakaian bekas. Baik. Terkait pengaturan perdagangan pakaian bekas di lokal. Pakaian ya Pak ya, hanya pakaian. Ya, pakaian bekas. Oke, jadi barang-barang lain seperti sepatu, tas, apakah itu masuk item pakaian Pak? Dalam Permendag 20 itu disebutkan di pasal 18 bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Nah, Baik. kecuali barang untuk kebutuhan industri atau untuk keperluan pengembangan ekspor dan kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan undang-undangan itu diperbolehkan. Contohnya kita masih terbatas untuk kapal, Baik. mesin-mesin pesawat seperti itu diperbolehkan. Yang jelas barang bekas itu yang tidak diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan itu tidak diperbolehkan. Baik, jadi tadi setiap importer wajib tadi mengimpor barang yang baru ya Pak ya, bukan barang bekas. Jadi itu yang harus kita pahami bersama. Baik, itu tadi bukan pakaian saja ketika itu. Karena kita tahu Pak, thrifting juga tidak hanya bicara pakaian, ada sepatu yang saya dapati juga bagaimana tas juga. Berarti kita bisa pahami bersama bahwa apapun barang bekas dari luar negeri itu dilarang ya Pak ya untuk masuk ya. Oke. Satu mungkin Pak, kita melihat bahwa bagaimana sebenarnya hal ini sudah lama terjadi dan sekarang menjadi sorotan. Apakah kedepannya Kemendak akan lebih tegas lagi melihat ini karena praktek seperti ini pernah dulu saya beberapa tahun yang lalu hal ini juga hangat dibicarakan lalu kembali redam dan sekarang kembali jadi highlight dari kementerian dan juga presiden. Apakah kedepannya ada jaminan bahwa thrifting ini totally akan dimusnahkan atau tidak boleh lagi ada perdagangan seperti ini di ruang publik maupun online? Ya, baik, sesuai dengan tugas dan fungsi kami, Mas juga ya, kami melakukan pengawasan terhadap importasi pakaian bekas yang sudah jelas dilarang. Ya, terus terang sebetulnya banyak sekali kegiatan kita pemusnahan kalau cuma kita tidak ekspos. Namun perlu dipahami ya, jalur-jalur atau pintu masuk atau jalan tikus untuk mengimpor di Indonesia ini kan banyak sekali. Untuk itu kami perlu, seperti yang Pak Menteri Perdagangan sampaikan, perlu peran serta masyarakat untuk menginformasikan apabila mengetahui adanya informasi akan masuk impor pakaian bekas atau barang bekas lainnya. Untuk kita melakukan tindakan lebih lanjut. Perlu kami sampaikan, Mas Guno juga sudah mengetahui ya, kemarin tanggal 17 kita mengekspos sebanyak 730 bal barang bekas yang terdiri dari sepatu, tas juga pakaian bekas. Baik, untuk dan yang silakan Pak. Tanggal 21 pun kami akan lakukan di Mojokerto. Baik, untuk yang sekarang masih berdagang Pak, karena kita tahu di beberapa tempat masih dijual ya, di Jakarta Pusat juga. Ada himbauan seperti apa Pak ke depannya? Ya, untuk perdagangan perdagangan paket bekas lokal sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur. Baik. Tapi mengatur untuk melarang. Namun demikian agar tidak mengganggu industri domestik, kami berharap agar masyarakat tidak membeli pakaian bekas karena jujur aja itu akan mengganggu sekali industri dalam negeri dan tentunya akan berdampak negatif bagi kesehatan. Ya, baik. Terima kasih Pak Boga Simatupang, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak. Ya, selamat sore. Sore.